Dengan penuh ucapan syukur, pada saat ini kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk penjagaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, sehingga pada saat ini kami bisa datang beribadah, memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Biarlah hikmat dari Tuhan boleh menyertai untuk kami dapat memahami kebenaran firman. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan mengacaukan pemberitaan firman, kami tolak di dalam nama Yeshua HaMasiah. Pergi ke keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan atas kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMasiah, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara sekalian, sesuai dengan flyer yang sudah saudara terima, maka pada hari ini saya akan membawakan firman yang berjudul menjaga mulut. Apa yang dimaksud dengan menjaga mulut? Kenapa mulut harus dijaga? Apa dampaknya jika mulut kita salah mengeluarkan kata? Untuk itu saya mengajak untuk kita membuka di dalam kitab Mazmur pasal 141 ayat 3. Mazmur 141 ayat yang ketiga dari Indonesian Literal Translation, saya bacakan demikian bunyinya. Ya Yahweh, taruhlah penjaga pada mulutku, awasilah pintu bibirku. Ini dari Indonesian Literal Translation. Kalau saya baca dari Tenak atau kitab Torah, di sana berbunyi Sita Yahweh Samra Levi Nitzra Al-Dal Sefatai, yang kalau diterjemahkan kata per kata begini saudara-saudara. Sita itu artinya set atau atur. Yahweh tidak diterjemahkan, kemudian Samra itu watch atau awas, mengawasi. Levi itu over my mouth, atas mulutku. Nitzra itu keep atau bisa berarti simpan atau mengambil. Alnya bukan alef lamet tetapi ayin lamet yang berarti over atau atas, dan dal itu the door atau pintu. Sedangkan sefatai adalah of my lips, dari bibirku. Jadi kalau diterjemahkan sesuai dengan bahasa aslinya berbunyi demikian. Awasilah ya Yahweh, tidak usah dikasih ya juga tidak apa-apa. Awasilah Yahweh atas mulutku, simpan atau ambil atas pintu bibirku. Ini masih bingung, kenapa? Karena masih menggunakan surprise interlinear. Tetapi kalau saya membaca dari Word English Bible Messianic, di sana berbunyi, set a watch Lord before my mouth, keep the door of my lips, yang artinya taruhlah pengawas ya Yahweh di depan mulutku, jagalah pintu bibirku. Sekali lagi, taruhlah pengawas ya Yahweh di depan mulutku, jagalah pintu bibirku. Saya mau tanya kepada saudara, kira-kira siapa yang mengawasi dan menjaga bibirnya? Coba kita membuka di dalam kitab Amsal, Amsal pasal 13 ayat yang ketiga. Sekali lagi Amsal 13 ayat yang ketiga. Dari Indonesian Literal Translation berbunyi, dia yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Dia yang membuka bibirnya lebar-lebar akan dihancurkan. Nah, kalau kita membaca di dalam Amsal 13 ayat yang ketiga yang berbunyi, dia yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Dia yang membuka bibirnya lebar-lebar akan dihancurkan. Yang dimaksud dia itu siapa? Diri sendiri, orang yang bersangkutan.
Dan yang dimaksud dia di sini adalah hikmat. Artinya seseorang mempunyai hikmat. Ya. Seperti Daud contohnya. Daud itu secara manusiawi sering tidak bisa mengontrol ucapannya karena banyaknya orang yang memusuhinya. Keluarganya tidak harmonis. Orang-orang banyak yang iri sehingga dia mendapatkan banyak musuh. Nah, ini saudara-saudara. Oleh karena itulah maka yang dimaksud kita menjaga mulut kita, yang menjaga mulut kita adalah diri kita sendiri dengan menggunakan hikmat, ya. Nah, sekarang kan kita hidup pada zaman teknologi mutakhir. Dalam dunia teknologi digital. Mulut kita apa, saudara-saudara? Kalau dulu ada pepatah mulutmu harimaumu. Sekarang jari-jarimu harimaumu atau buayamu yang bisa menerkam di dalam dirimu. Begitu ya. Dengan ketikan jari-jari kita bisa mempertobatkan orang, dan dengan ketikan jari-jari juga bisa membuat kita masuk penjara. Mengingat masih ada diskriminasi hukum di Indonesia terhadap minoritas. Ini suatu realitas yang tidak bisa dipungkiri, saudara-saudara. Yang penting kita harus memegang firman Tuhan. Kita membuka apa yang harus kita pegang sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam kitab Yakob atau Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 13. Yakob 3 ayat 9 sampai 13. Di sana berbunyi dari Indonesian Literal Translation yang kedua, karena saya lebih suka yang nomor 2. Di sana berbunyi, dengan lidah kita memberkati Yahweh Bapa kita. Dengan itu pula kita mengutuk manusia yang telah menjadi secitra dengan Elohim. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, hai saudara-saudaraku, tidaklah harus terjadi demikian. Adakah mata air dari sumber yang sama mengeluarkan sekaligus air yang manis dan yang pahit? Hai saudara-saudaraku, apakah mungkin pohon ara menghasilkan buah zaitun atau pohon anggur buah ara? Demikianlah pula, tidak satupun mata air yang asin mengeluarkan air yang manis. Siapa yang bijaksana dan penuh pengertian di antara kamu, biarlah dia menunjukkan perbuatan-perbuatan dalam kelembutan hikmat dari perilaku yang baik. Jadi dari sumber yang sama tidak boleh mengeluarkan dua sumber yang berbeda. Kalau sumbernya satu, mengeluarkannya ya satu. Mungkin ada di antara saudara yang menyanggah, Pak, buktinya di Bali ada itu danau yang mengeluarkan air dingin dan air panas. Betul, tetapi itu bukan dari sumber satu, saudara-saudara. Itu dari dua sumber. Walaupun lokasinya berdekatan, kira-kira sekitar 10 sentian, tetapi itu tidak dari sumber yang sama. Bisa dipahami, saudara-saudara. Artinya firman ini benar. Demikian pula mulut kita. Mulut manusia satu atau dua? Satu. Seharusnya keluarnya berita satu. Berita baik atau berita buruk. Kan begitu, kata firman Tuhan. Jadi kalau tidak berita baik, ya berita buruk. Nah, ini ada satu berita yang sedang hangat di dunia internet. Ya, berita baik. Jadi karena ini berita baik dari seword.com, sekaligus saya mohon izin dari seword.com untuk men-share. Saya tidak sempat nulis minta izin ke Seword, tapi saya melalui kesempatan ini minta izin sekaligus untuk men-share karena beritanya baik dan berimbang. Judulnya,
Debat agama di dunia maya kembali hasilkan korban ketidakadilan. Saya akan baca beritanya, cukup panjang tetapi bagus, dengar dengan baik. Ranah apologetika atau perdebatan lintas iman di dunia maya sedang menghangat, menyusul dilaporkannya seorang YouTuber yang memiliki nama channel Anak Batak dalam tanda petik. Kabarnya dia sudah ditahan pihak kepolisian Kota Medan, Sumatera Utara, di mana AB berdomisili. Penyebabnya, AB lihat lewat konten-kontennya dinilai menghina agama Islam. Maka ketika dirasakan bahwa kesabaran sudah habis, mulai timbul reaksi panas dari umat dan pemuka agama setempat. Menuntut AB ditindak. Dan ketika dia dilaporkan, tanpa menunggu lama, si AB dijemput pihak berwenang. Dia kabarnya sudah diamankan, sudah di kantor polisi, saudara-saudara. Pihak keamanan bertindak cepat, mungkin supaya tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Sebab dikhawatirkan ada gerakan massa untuk main hakim sendiri. Maka daripada terjadi sesuatu yang fatal dan berpotensi membuat suasana tidak kondusif, si AB, anak Batak tadi, pun dijemput petugas. Banyak orang yang merasa puas atas tindakan aparat yang cepat dalam kasus berbau penistaan agama ini. Namun tidak sedikit yang mengolok-olok karena sudah ada stigma bahwa pihak kepolisian selalu cepat tanggap apabila sasaran hukum adalah minoritas. Sebaliknya, aparat bermasa bodoh apabila kalangan mayoritas yang bikin ulah. Jika ada laporan, sulit untuk ditindaklanjuti. Misalnya ketika UAS dinilai menghina salib yang adalah lambang iman agama Kristen, tidak ada sentuhan hukum sedikit pun atas orang ini, sekalipun laporan atas dirinya sudah banyak masuk. Masih segar dalam ingatan adalah kasus Yahya Waloni yang tanpa tedeng aling-aling merendahkan iman Kristen dengan menyebut kitab sucinya palsu. YW baru ditangkap dan diadili setelah Muhammad KC dijebloskan di rumah tahanan Bareskrim. Keduanya tersandung kasus yang sama, menista agama lain. Banyak pihak berpendapat bahwa proses hukum atas YW itu hanyalah basa-basi untuk meredam kemarahan dan kejengkelan umat Kristen yang terus-menerus merasa dinista oleh oknum mantan pendeta yang menjadi mualaf tersebut. Lah, buktinya dia dihukum cuma 5 bulan. Sementara MK, yaitu Muhammad KC, divonis 10 tahun. Belakangan dikorting jadi 6 tahun. Padahal tentang kadar kesalahan antara kedua orang itu bisa ditimbang dengan jelas. YW melontarkan tudingan yang tidak berdasar dan tidak dapat dia pertanggungjawabkan. Sesumbarnya akan membuka kepalsuan kekristenan dan kitab sucinya di pengadilan. Tidak pernah dia buktikan, ngakunya cuma bercanda. Beda dengan MK yang bisa memperlihatkan dalil dan data-data tentang apa yang dia ungkapkan atau narasikan di medsos. Tapi apalah daya, proses pengadilannya bahkan diduga sudah disusupi banyak kepentingan dan rekayasa. Belum lagi aksi-aksi demo di luar sidang untuk memprovokasi hukum. Bahkan MK sempat mendapatkan perlakuan tak manusiawi oleh sesama tahanan. Kini kejadian yang hampir sama sepertinya sedang terulang. AB yang dituduh menghina agama Islam sudah diamankan. Jika hukum tidak dibuat adil, maka seorang YouTuber yang juga dinilai menghina agama Kristen dengan sadis harus diamankan juga. Oknum itu bernama channel Julius HMC,
konten-kontennya juga banyak dinilai bertujuan menghina dan melecehkan agama Kristen. Belum lama ini dia disebut-sebut membuat konten dengan thumbnail berupa gambar yang diduga menyerupai alat kelamin pria disandingkan dengan gambar Kristus yang sedang tersalib. Misinya diduga untuk mengolok-olok sosok yang sangat dimuliakan umat Kristen itu. Konon untuk membalas itulah maka AB membuat konten yang meledakkan amarah kaum mayoritas dan berujung pelaporan atas dirinya. Dan seperti kita bahas di awal, si AB dengan segera ditahan aparat demi melindungi dirinya dari aksi massal dalam tanda petik. Banyak pihak berpendapat supaya si JHMC juga setepatnya mendapatkan perlakuan serupa. Apalagi sudah ada yang melayangkan laporan atas dirinya. Dan seperti biasa, hingga kini pihak yang berwenang belum memperlihatkan minat untuk membuat wajah hukum yang terasa adil bagi semua warga negara apapun agamanya. Apakah dengan ini maka kasus yang sama tidak akan terulang lagi di depan? Tentu tidak. Sekarang kita sudah hidup di zaman yang berbeda dibandingkan beberapa dekade lalu. Aktivitas di dunia maya yang seolah tidak terbatas membuat semua orang leluasa mengekspresikan diri atau iman kepercayaan yang dianut. Sayangnya, kecenderungan orang beragama saat ini adalah mengukur kebenaran agamanya dari kesalahan agama lain. Ini yang saya garis bawahi. Mengukur kebenaran agamanya dari kesalahan agama lain. Jika agama lain ternyata salah dan palsu, maka agamanya lah yang benar. Dan fenomena ini ramai di dunia maya. Lebih banyak YouTuber spesialis agama yang lebih fokus dan bersemangat membahas agama orang lain dari sisi yang buruk ketimbang mendalami agamanya sendiri. Berhubung ini sudah konsekuensi bagi umat manusia yang hidup di abad 21 dan milenium ketiga ini, seharusnya fenomena ini dibiarkan saja begitu. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kebenaran suatu agama tidak tergantung pada debat-debat di medsos. Jangan karena kalah debat, maka agamanya salah, lebay. Tetapi memang ada pihak yang tidak konsisten dengan keberadaan dirinya. Dia menikmati penghinaan yang dialami agama lain. Namun ketika agamanya dibahas orang lain, dia tidak terima dan menuduh itu menista agama. Contoh terbaru adalah yang sedang menjerat si AB itu. Dia membuat channel dalam rangka membela imannya dari upaya penistaan YouTuber agama lain. Ditambah fakta bahwa YouTuber penganut agama lain pun sudah sangat keterlaluan dalam membahas dan menafsirkan sendiri agama yang dianut si AB. Sangat manusiawi, bahkan wajar jika AB muncul di dunia maya untuk membela imannya, sebagaimana pihak lain melakukan hal yang sama. Dan seperti diperkirakan, dia akan tersandung karena di pihak sana tidak ada konsistensi, kedewasaan, serta kesadaran di alam seperti apa mereka hidup saat ini. Ini berita siwot.com yang cukup bagus, karena itu saya ambil untuk menjadi pengajaran bagi kita. Hati-hati dengan jari-jari kita. Ya, jari-jari kita ini harus hati-hati. Karena seperti yang tadi sudah diberitakan, saya suka dengan berita ini, makanya saya share kepada saudara karena penulisannya pun berimbang. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi hal ini? Karena kabarnya para murtadin sekarang ini sedang dimonitor. Kemarin ada seseorang telepon saya dari Jakarta untuk mengingatkan para murtadin. Karena sekarang ini para murtadin sedang dimonitor oleh cybercrime.
Saya katakan baguslah biar mendengar firman. Karena saya melihat satu realitas murtadin itu beda dengan mu'alaf. Yang katanya sudah mendapat hidayah, tetapi dengan motivasi yang berbeda. Cari panggung supaya bisa terkenal, nanti ujung-ujungnya apa kita akan tahu sendiri. Coba saja kalau kita melihat murtadin yang menjadi Kristen, yang dia sampaikan adalah kesaksian bagaimana yang secara akal manusia tidak mungkin jadi Kristen, tetapi dia jadi Kristen. Sedangkan mu'alaf yang disampaikan apa? Menjelek-jelekan agama Kristen. Katanya mendapatkan hidayah. Terus terang saudara-saudara, ketika saya mendapatkan banyak khotbah-khotbahnya para mu'alaf, saya sedih sekali. Sedihnya bukan apa-apa, saya kasihan dengan umat Islam yang mendengarkannya. Karena apa yang diutarakan ini kan sampah. Katanya mendapat hidayah, mana dong hidayahnya? Sampaikan hidayahnya. Jangan hidayahnya karena saya mengetahui kejelekan orang Kristen, agama Kristen. Tapi ternyata setelah diselidiki banyak berita yang bohong. Katanya anak petinggi Katolik, bagaimana mungkin Romo bisa punya anak? Ini aneh ben ajaib. Jadi beritanya ketika diselidiki tidak benar semua. Cuman yang sangat saya sayangkan adalah umat-umat Islam yang menikmati itu. Artinya dia menerima sampah, saudara-saudara. Karena itu saya katakan kalau saya menyampaikan firman, saya tidak melihat siapa di depan saya dan siapa yang pernah bermusuhan atau memusuhi saya. Tidak. Karena kalau saya sudah berpikir seperti itu, berarti firman yang saya sampaikan bukan firman Tuhan lagi. Tetapi itu sampah. Sedangkan kitab suci katakan apa yang engkau tabur, itu yang akan engkau tuai. Kalau saya menabur kejelekan, saya akan menuai kejelekan. Sungguh saudara-saudara, saya berdoa dan saya sedih melihat orang-orang muslim yang jadi benci dengan kekristenan gara-gara menerima sampah. Ya, oleh karena itulah maka sikap kita bagaimana menghadapi hal ini. Yang pertama, jaga mulut kita yang zaman sekarang menjadi jari-jari kita. Mau ngomong atau menulis sesuatu, dipikir dulu. Jangan ngomong dulu atau ngetik dulu baru mikir. Kenapa? Karena orang yang sedang emosi biasanya tidak terkontrol. Lupa dengan siapa orang yang diajak ngomong. Ini yang harus kita perhatikan. Contohnya orang kalau sedang emosi, tidak peduli dengan orang tua, ngomongnya keras. Nah ini sebetulnya menunjukkan hatinya jauh. Ya, kenapa orang kalau bertengkar selalu ngomongnya keras? Padahal orangnya berdekatan. Ya kan? Itu karena dalam dunia supranatural, hatinya jauh. Coba kalau orangnya baik-baik, apa kabar Bu, apa kabar Pak, selamat pagi, kan gitu cukup. Tapi kalau orang sudah marah, ngapain lu? Emang gue gak dengerin lu. Ngomongnya bentak-bentak, berdekatan padahal. Karena hatinya jauh, seperti orang manggil orang di pinggir pantai. Ya, saya pernah nanya sama orang Ambon. Saya bilang, Pak, kenapa sih orang Ambon kalau ngomong kenceng-kenceng? Ya karena Ambon kan banyak laut Pak. Jadi kalau teriak-teriak di laut sudah biasa katanya. Ini hanya joke saja kali ya. Jadi kita harus tahu, itulah yang disebut dengan ilmu komunikasi terhadap orang tua. Dengar baik-baik anak-anak muda atau orang-orang muda. Kalian kalau terhadap orang tua jangan membentak. Itu sangat menyakitkan. Kabarnya lebih sakit daripada melahirkan. Saya pernah berdosa hal ini satu kali dan saya sempat minta maaf kepada mama saya.
Karena saya pernah membentak mama saya 1 kali. Setelah itu saya sangat menyesal. Tetapi saya bersyukur mama saya mengampuni. Dan sejak itu tidak pernah lagi. Bahkan saya layani mama saya sampai hari kematiannya. Ketika saya masih di Amerika, saya ditelepon oleh Buris. Bilang, mama drop, Tuhan buka jalan, seharusnya saya pulang sesuai dengan tiket, biasanya dimajukan sangat sulit, tetapi itu bisa dimajukan dan tanpa cat tambahan. Jadi saya sempat pulang dan saya melayani mama setengah bulan, baru mama dipanggil Tuhan. Dan itu pun berada di pangkuan saya. Saudara-saudara. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Kedua orang tua saya meninggal ketika dekat dengan saya. Semuanya dalam keadaan sesuai dengan rencana yang Bapak Yahweh berikan. Karena itu bagi anak-anak muda atau yang lebih muda, hormatilah orang tua. Itu kata Torah loh. Hormatilah ayah ibumu supaya panjang umurmu di negeri yang Tuhan berikan kepadamu, yang Yahweh berikan kepadamu. Jadi jangan sekali-kali membentak meskipun orang tuamu lebih bodoh secara pendidikan. Meskipun orang tuamu lebih tidak punya kemampuan, tetapi kalau tidak ada mereka, tidak ada kamu. Bisa dipahami saudara-saudara? Demikian pun terhadap pembeli, ada orang yang berdebat dengan pembeli, mungkin dalam perdebatan menang, tetapi orang itu tidak akan kembali lagi. Jadi otaknya harus jalan. Demikian pula terhadap seorang pemimpin. Rabi Saul mengajarkan kepada kita atau Rasul Paulus tentang bagaimana sikap terhadap pemimpin. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal 23 ayat yang kelima. Kisah Rasul 23 ayat yang kelima di sana berbunyi, dan Rabi Saul berkata, hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa dia adalah imam besar. Sebab telah tertulis, janganlah engkau berkata jahat terhadap pemimpin bangsamu. Dan apa yang Rabi Saul tulis, ini kisah Rasul yang menulis Lukas. Yang diucapkan oleh Rabi Saul, itu diambil dari kitab Torah. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-22, ayat yang ke-28. Dari Indonesian Literal Translation katakan, janganlah engkau menista Elohim dan janganlah engkau mengutuk seorang pemimpin di antara bangsamu. Kita lihat siapa di negara ini orang yang paling banyak menerima kutuk, saudara-saudara? Presiden Jokowi banyak sekali menerima kutuk hujatan. Bahkan Ibu Iriana saja dikutuki, bahkan dianggap sebagai pembantu. Kan berita yang sedang viral baru-baru ini, tapi orangnya sudah ditangkap kepolisian. Karena anak-anaknya protes. Ya, ini anak-anak yang baik, saudara-saudara. Dia punya jabatan tinggi. Tetapi ketika ibunya diperlakukan tidak baik, anaknya marah. Ini anak yang berbakti kepada orang tua, supaya menindaklanjuti secara hukum. Bisa dipahami, saudara-saudara. Jadi seorang tua itu harus diperhatikan. Ya. Itu yang pertama. Jadi jaga mulut kita di zaman sekarang ini, yaitu jari-jari kita, supaya kalau mau ngomong itu diatur. Jangan seperti mantan pejabat yang ngomong dulu baru mikir. Memang ngomongannya benar, keras, tetapi dengan nada yang tidak pada tempatnya. Orang memberi nasihat, memberi pengertian dengan nada yang baik itu beda dengan nada yang keras, saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, bagaimana jika agama dan Tuhan kita dihina atau dilecehkan? Jawaban saya, yang pertama, agama tidak perlu dibela karena kita tidak beragama. Loh, kok Pak Yakub mengatakan kita tidak beragama? PKI dong, ateis dong, kafir dong.
Saya hanya ingatkan, saya bukan PKI, saya bukan ateis, dan saya bukan kafir. Kalau menurut firman Tuhan, memang yang disebut kafir adalah orang-orang selain orang Yahudi. Jadi saudara dan saya kalau secara firmaniah itu kafir, disebutnya goyim. Tetapi kalau di Indonesia sudah berubah, yang disebut kafir adalah orang yang tidak sejalan dengan orang yang mengkafir-kafirkan. Apa sih sebetulnya yang disebut dengan agama? Nah ini yang saya terangkan, makanya saya dikatakan Pak Yakub agamanya apa? Saya tidak punya agama. Karena agama itu dari bahasa Sanskerta, dari kata a yang berarti tidak, dan gama itu artinya kacau. Maksudnya apa orang beragama? Merupakan penataan untuk manusia supaya hidupnya tidak kacau. Itu tujuan adanya agama. Tetapi justru karena adanya fanatisme terhadap agama, maka kehidupan orang justru jadi kacau. Sekarang ini kita lihat saja, negara Indonesia ini negara beragama, bukan negara agama ya, tapi negara beragama, itu beda. Walaupun agama dengan beragama itu beda. Kalau negara agama itu mendasari pada agama tertentu. Seperti zaman Konstantin dulu, itu negara agama, disebut sebagai agama Kristen, walaupun tadinya penganut paganisme. Sehingga semua orang yang ada di wilayah kekuasaannya yang tidak menjadi Kristen dibunuh. Indonesia bukan negara agama. Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan budaya serta agama. Jadi milik bersama negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara beragama dan disebut negara beradab. Tetapi kalau melihat tingkah laku orang-orangnya, oknum-oknum tertentu bisa membuat citra Indonesia yang beradab menjadi biadab. Bisa dipahami saudara-saudara, hanya oleh segelintir orang-orang tertentu. Bayangkan saja, negara yang katanya tidak punya Tuhan, sudah bisa membuat matahari buatan. Indonesia yang dibahas masalah surga dan neraka melulu. Padahal belum pernah masuk surga dan belum pernah masuk neraka. Saya katakan tiap agama itu surganya sendiri-sendiri. Jalani saja masing-masing. Karena itu saya sudah sering kali katakan, untuk bersatu tidak perlu mencari kesamaannya. Justru itu berbahaya. Selama ini kan seperti itu yang dicari. Mari kita sama-sama, kalau sama-sama sebagai penduduk, sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia, ya saya setuju. Tapi kalau soal agama, justru kita cari perbedaannya karena memang berbeda. Tetapi kan berbeda bukan berarti harus bermusuhan. Saudara dengan saya saja beda. Wajah beda, kulit beda, cara ngomong beda, sifat beda, orang tua beda. Tapi apakah kita bermusuhan? Tidak. Yang jadi masalahnya kan karena fanatisme sempit, memaksakan orang, sehingga menimbulkan permasalahan. Saya katakan ini sebagai bukti yang saat ini sering dianggap sama adalah antara Kristen dan Islam. Ini yang sering kali jadi permasalahan. Dengarkan firman pada pagi hari ini. Kristen dan Islam itu memang beda. Sorganya pun sendiri-sendiri. Contohnya, kalau di dalam Islam, sorganya penuh bidadari-bidadari. Jadi siapa yang mau ketemu bidadari-bidadari, silahkan jadi Islam, tidak masalah. Ya kan? Lah kalau Kristen, Samayim atau sorganya Kristen itu penuh kemuliaan dan sukacita abadi bersama Elohim. Siapa yang mau, silahkan jadi Kristen. Karena orang untuk beragama di Indonesia ini dilindungi oleh undang-undang.
Ya, Buddha misalkan nirwana. Nirwana itu dari bahasa Sanskerta, yaitu kebahagiaan tertinggi, suatu keadaan kebahagiaan abadi yang luar biasa. Siapa yang mau, silakan jadi Buddhis. Hindu misalkan, swarga berasal dari kata sefar yang berarti cahaya, dan ga yang berarti pergi. Jadi swarga itu berarti pergi menuju cahaya. Siapa yang pengen pergi menuju cahaya, silakan jadi umat Hindu. Jadi surganya pun itu beda-beda. Jadi nanti kamu tidak masuk surga, tidak apa-apa, surga saya beda dengan surga kamu, kan seperti itu. Kalau orang dengan pemikiran smart, mulutnya, ketikanya itu tidak ngawur, saudara-saudara. Karena memang beda. Yang selalu dianggap sama dan ini menjadi problem adalah tentang juru selamatnya. Memang beda, maka saya katakan berkali-kali jangan disama-samakan dan dipaksakan. Yesua dengan Isa itu sama atau tidak? Tidak sama. Kenapa Pak Yakub bisa mengatakan tidak sama? Di dalam kitab sucinya umat Kristen Arab menyebutnya sang juru selamat bukan Isa, tetapi Yeshua. Yeshua itu nama juru selamatnya yang kita sebut Yeshua HaMashiach, yang dulu di Indonesia dikenal dengan Yesus Kristus. Pak Yakub kok bisa mengatakan tidak sama? Saya akan buktikan pagi ini. Supaya antara umat Islam dan umat Kristen ini nggak perlu bertengkar terus-menerus. Nggak perlu saling menista, menghujat. Contoh, saya sebutkan ada 5 hal. Yang pertama, Isa lahirnya di bawah pohon kurma. Dan itu tertulis di dalam Quran surat 19 Maryam ayat yang ke-23 sampai 24. Jadi saya menyampaikan dengan data. Kalau Yeshua HaMashiach lahirnya di mana? Di Migdal Eder, menara pengawas untuk ternak-ternak, ya. Ini sudah beda satu. Padahal kalau ada perbedaan satu saja berarti sudah beda. Yang kedua, Isa itu diajar nulis hikmat Injil oleh Allah di dalam Quran surat 5 Al-Maidah ayat 110. Sedangkan Yeshua tidak diajar nulis, tidak diajar hikmat, dan tidak diajar Injil oleh Allah. Tetapi Yeshua itu adalah hikmat dan Injil itu sendiri, yaitu Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Kalau untuk lebih jelasnya tentang masalah ini, bisa melihat di YouTube saya tentang peran 3 berganda. Ketik saja di YouTube peran 3 berganda Yakub Sulistyo, nanti akan ketemu 3 khotbah tentang masalah ini. Itu hal yang kedua, ya. Isa diajar nulis oleh Allah, diajar hikmat oleh Allah, dan diajari Injil oleh Allah. Quran surat 5 Al-Maidah 110. Sedangkan Yeshua itu hikmat dan Injil itu sendiri. Injil itu artinya apa? Kabar baik, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Isa menciptakan burung terbuat dari tanah. Di dalam Quran surat 3 Ali Imran ayat 49. Nanti saudara-saudara kalau ini ditonton umat muslim, silakan dicek apakah benar atau tidak apa yang saya baca. Sedangkan Yeshua tidak pernah menciptakan burung yang dibuat dari tanah. Mukjizat yang Yeshua lakukan sangat banyak dan dia bahkan membangkitkan orang mati. Siapa namanya? El-Azhar atau Lazarus. Ya, jadi beda, ini sudah 3 beda, saudara. Yang keempat, tentang silsilahnya. Silsilahnya, Maryam ibunya Isa itu saudaranya Harun. Saudaranya Aharun yang kakaknya Mose. Itu tertulis di dalam Quran surat 19 Maryam ayat yang ke-28. Sedangkan ibunya Yeshua HaMashiach yaitu Miriam
itu bedanya sekitar 1.500 tahun kalau disandingkan dengan saudaranya Mose, ya. Jadi ini sudah beda. Yang kelima, yang terakhir, sebetulnya ada banyak sekali perbedaan itu. Yang kelima, Isa tidak mati disalib. Quran surat 4 An-Nisa ayat 157. Sedangkan Yesua dengan 4 saksi yang menjadi rasul penulis kitab suci, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menulis, menyaksikan bagaimana Yesua mati disalib. Paham saudara-saudara? Jadi 5 perbedaan ini sebetulnya sangat penting sekali. Jadi yang terpenting di sini adalah tidak saling menghujat dan jangan menghujat. Jika merasa paling benar, memang harus kalau menurut saya. Tetapi bukan berarti harus memaksakan kamu tidak seperti saya, kamu mati masuk neraka. Biar aja nerakanya sendiri-sendiri, surganya sendiri-sendiri. Tadi saya sudah terangkan. Jadi tinggal milih saja mau masuk surganya mana, itu kan pilihan mana suka, saudara-saudara. Jadi tidak menghina atau melecehkan agama lain, itu tidak boleh. Dan itu pun ada undang-undangnya di negara kita. Orang yang bertikai soal agama atau keyakinan, itu menunjukkan karakter yang tidak terbentuk. Kenapa? Karena dia membela agama, membela Tuhan, menjadikan dirinya lebih kuat dari Tuhan. Masa Tuhan kok dibela? Kita seharusnya yang harus minta dibela Tuhan. Bukan kita membela Tuhan. Siapa kita? Kan begitu. Cepat atau lambat, jika bukan dari Tuhan akan hilang. Itu yang seringkali kalau ini berbicara di antara sesama umat Kristen, ya. Dulu waktu pertama kali saya mencetuskan tentang nama Bapak Yahweh tahun 2001, ada orang yang mengatakan Pak Yakub sesat, ngawur. Saya terima, saudara-saudara. Tetapi ada yang mengatakan biarkan saja, nanti kalau bukan datang dari Tuhan kan hilang sendiri. Nah sekarang bukan tambah hilang, semakin banyak. Karena orang mau belajar. Yang jadi masalahnya kenapa sulit? Karena orang pergi ke gereja akibat fanatisme agama, bukan mencari kebenaran. Dan kalau kita datang beribadah untuk mencari kebenaran, kita akan menemukan kebenaran. Seperti hari ini mau ada baptisan air. Saya mendengar katanya salah satu di antaranya akibat mendengarkan radio Surya Kebenaran. Bagus. Ya, ini artinya orang yang hidup mencari kebenaran bisa melalui apa saja dan Tuhan pertemukan dengan kebenaran itu. Jadi jangan ngawur. Sekarang ini walaupun keadaan semakin besar tentang nama Yahweh, banyak bahkan orang yang mengatakan kalau bukan dari Yahweh akan hilang, masih juga menentang. Kenapa? Nunggu apa? Karena belum mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Karena untuk menerima nama Yahweh, itu harus menerima kasih karunia dari Yahweh dan kasih karunia dari Yesua. Karena Yahweh dengan Yesua itu satu adanya. Ayat-ayatnya nanti bisa dilihat di di bawah ini ya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika agama dan Tuhan kita dihina atau dilecehkan? Tadi yang pertama apa saudara-saudara? Agama tidak perlu dibela karena kita ini bukan termasuk orang beragama tetapi orang-orang yang mencari kebenaran. Artinya orang yang mau hidup tidak kacau. Tetapi yang katanya agama itu anti kekacauan justru membuat orang jadi hidupnya kacau. Yang kedua, Tuhan kita kan hidup. Dia mampu membela dirinya sendiri kok. Pak Yakub kok bisa mengatakan itu, buktinya di mana? Kita membuka di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8 dari Indonesian Literal Translation yang kedua berbunyi,
Yeshua HaMashiach tetap sama kemarin dan hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Saya suka dengan tulisan dari Brit Kadasa, Hafrit Kadasa, yaitu perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Di sana berbunyi, Yeshua HaMashiach hinohu etmal wahu hayom wahu leolam waed. Ya, saya ulang sekali lagi, bunyinya Yeshua HaMashiach hinohu etmal wahu hayom wahu leolam waed. Yang artinya Yeshua HaMashiach dia abadi dan dia ada hari ini dan selamanya. Dari ayat ini saja sudah membuktikan bahwa Yeshua itu adalah Elohim itu sendiri. Kenapa Yeshua mati disalib? Karena oleh orang-orang Yahudi dianggap menghujat Elohim, menyamakan dirinya seperti Elohim. Padahal memang dia Elohim, tetapi orang-orang Yahudi yang tidak ngerti. Jadi ayat di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8 itu membuktikan bahwa Yeshua itu Tuhan atau bukan? Tuhan, ya. Jadi kalau Yeshua disandingkan dengan gambar alat kelamin pria, bodoh amat. Wong dia hidup, dia mampu membela dirinya sendiri kok. Kenapa kita jadi bela Tuhan? Memangnya siapa kita? Dan kalau dikatakan Tuhan kok mati, ya memang Tuhan harus mati agar bisa menjadi Mesias sesuai dengan nubuatan kitab suci. Maka setan tidak suka kalau Yeshua mati. Dengan seringkali dikatakan Tuhan kok mati. Padahal ayatnya ada di dalam Roma 14 ayat yang ke-9 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, sebab karena hal inilah HaMashiach telah mati dan bangkit dan hidup kembali, supaya dia menjadi Tuhan baik atas yang mati maupun atas yang hidup. Jadi maksudnya saudara-saudara, kalau saudara hidup sekarang kan Tuhan kita kan Yeshua HaMashiach, betul ya? Tapi ketika saudara mati, di dalam kematian itu siapa Tuhannya? Ya tetap Yeshua HaMashiach, karena Yeshua HaMashiach ada di dalam dunia orang mati. Kan begitu. Makanya ketika Yeshua disalib, dia turun ke dunia orang mati pada zaman Noah, pada zaman Nuh. Jadi yang mati itu hanya raganya, tapi jiwa dan rohnya hidup, kekal. Karena dia adalah Elohim, yaitu Yahweh itu sendiri. Supaya manusia diselamatkan. Ayatnya di mana? Roma 10 ayat 9. Dari Indonesian Literal Translation katakan, sebab jika kamu mengakui Tuhan Yeshua dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara yang mati, maka kamu akan diselamatkan. Maka kamu akan diselamatkan. Jadi kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh, pasti selamat. Seperti saudara dan saya, kita sudah percaya dengan sungguh-sungguh. Ya, itu yang kedua. Jadi yang pertama kita tidak usah membela agama, yang kedua Tuhan kita hidup, yang ketiga ampunilah orang yang memusuhimu, bukan kita yang memusuhi mereka, ya. Ampunilah orang yang memusuhimu. Lukas 6 ayat yang ke-22 dikatakan dari Indonesian Literal Translation, berbahagialah kamu manakala orang-orang membenci kamu, dan manakala mereka mengucilkan kamu dan mencaci maki serta menyingkirkan namamu sebagai yang jahat karena anak manusia. Jadi ketika kita memberitakan kebenaran, orang membenci kita, orang memaki kita, orang menjahati kita, firman Tuhan mengajarkan supaya kita apa? Supaya kita apa tadi ayatnya? Berbahagia. Loh kok lucu Pak? Yuk kelihatannya lucu, tetapi itu mengandung makna yang luar biasa. Untuk apa? Membuktikan bahwa firman Tuhan kita itu benar, saudara-saudara. Kalau tidak terjadi orang mengajarkan kebenaran kok malah dibenci, tetapi tidak dibenci, berarti firman Tuhan tidak benar. Bisa dipahami? Karena kita mengajarkan kebenaran tapi justru dibenci, itu menunjukkan firman benar. Saya kan sudah pernah bersaksi, saya dulu
punya toko, nggak butuh uang, semua sudah terpenuhi. Tapi ketika saya dipanggil Tuhan untuk melayani secara full time, komitmen saya harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Maka ketika saya menemukan kebenaran tentang nama Bapa Yahweh, saya sadar saya punya keluarga, saya tidak mau menjerumuskan keluarga saya di dalam dunia kesesatan. Maka saya ajarkan, dan ketika saya ajarkan kok hasilnya saya justru diusir, ya enggak masalah. Justru saya bisa berpikir seperti Yosef yang dibuang oleh kakak-kakaknya, sehingga dia ada di Mitsrayim untuk memelihara keluarga besarnya untuk tidak mati kelaparan. Saya katakan kalau bukan karena saya diusir, Tuhan pakai orang-orang itu untuk mengusir saya, tidak ada gereja pemulihan firman. Betul? Jadi kita ambil segi positifnya, sehingga kita tidak pahit hati dengan orang. Dan itu menunjukkan kalau firman itu benar, saudara-saudara. Jadi saya bersyukur, saya berbahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Dari Indonesian Literal Translation katakan, namun aku berkata kepadamu yang sedang mendengarkan, kasihilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik terhadap mereka yang membenci kamu, berkatilah orang-orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi mereka yang menghina kamu. Loh, kita dimusuhi kok malah suruh memberkati loh Pak. Hukum apa itu? Itulah hukum supranatural yang di atas hukum rata-rata negara, hukum rata-rata yang ada di seluruh dunia. Dan itulah hukum yang diciptakan oleh Tuhan. Ketika kita memusuhi, kita memberkati. Tujuannya apa? Rezeki orang itu bisa berpindah kepada kita. Kalau saudara dimusuhi, saudara ikut memusuhi, kualitas dan kuantitasnya semakin besar. Tetapi ketika kita dimusuhi, tetapi kita mengasihi dan memberkati, rezekinya pindah ke kita. Buktikan, saudara-saudara. Apakah dengan jemaat yang ada ini saya bukan mengecilkan makna saudara sebagai jemaat dan yang andil? Tidak mungkin gereja kita bisa seperti ini, saudara-saudara. Tetapi karena adanya orang-orang yang membenci, ada orang-orang yang memusuhi kita, berkatnya datang kepada kita. Kenapa kok berkatnya bisa pindah kepada kita? Karena kita tidak membela Tuhan. 1 Tawarikh 29 ayat 11 sampai 12. 1 Tawarikh 29 ayat 11 sampai 12 dari Indonesian Literal Translation katakan, bagimu ya Yahweh, kebesaran dan kekuasaan dan kemuliaan dan kemenangan serta keagungan, segala yang ada di langit dan di bumi kepunyaanmu ya Yahweh. Kepunyaanmu lah kerajaan, dan engkau meninggikan dirimu melebihi segalanya sebagai kepala. Dan kekayaan dan kehormatan berasal dari hadapanmu, dan engkau berkuasa atas segalanya. Di dalam tanganmu lah kuasa dan keperkasaan, dan di dalam tanganmu lah yang menjadi besar dan memberi kekuatan untuk segalanya. Artinya apa? Everything, segala sesuatu, semuanya itu milik Bapa Yahweh. Lah kalau kita melakukan kehendak Bapa Yahweh, ya miliknya kita diberikan, yang seharusnya diberikan ke sana, diberikan kepada kita. Perumpamaannya begini, misalkan saudara punya anak dua, yang satu nakal suka menghambur-hamburkan uang, yang satu orangnya baik, saudara akan lebih suka memperhatikan yang mana? Tentu yang baik. Kalau saya berikan uang ini kepada yang nakal, cuman sebentar sudah hilang. Dipakai untuk yang enggak, tapi kalau untuk yang baik bisa ditabung, bisa untuk membeli buku, bisa untuk membeli apa-apa dan sebagainya. Ini dari sudut manusia saja begitu, apalagi Tuhan. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan yang terakhir. Bagaimana jika kita membalas kejahatan, kita balas dengan kejahatan? Apa kata firman Tuhan? Roma 12 ayat yang kedua dari Indonesian Literal Translation berbunyi, dan janganlah menjadi serupa, janganlah menjadi
serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa yang itu kehendak Elohim, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi supaya kita membuktikan apa kehendak Elohim. Coba kalau dulu saya dianiaya, saya disingkirkan, kemudian saya lawan, katakanlah saya bunuh misalkan orang yang mengganggu saya. Sekarang saya masih di dalam penjara. Tetapi karena saya tidak melawan dan saya mengikuti firman Tuhan, sekarang saya membuktikan, oh itu toh kehendak Elohim, supaya gereja pemulihan firman berdiri. Kan begitu. Ya. Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, kenapa Tuhan melarang kita serupa dengan dunia? Karena Tuhanlah yang membela. Sekali lagi, jangan membela Tuhan. Roma 12 ayat 19 dari Indonesian Literal Translation katakan, janganlah kamu sendiri menuntut balas, hai yang terkasih, tetapi berilah tempat bagi murka, sebab telah tertulis, punyakulah pembalasan, akulah yang akan membalas, Yahweh berfirman. Jadi kalau kita yang membalas, rugi saudara-saudara. Nanti kita akan tahu bagaimana kalau kita yang membalas. Sekarang kita lihat lagi Lukas 21 ayat 12 sampai 15. Di sana dikatakan, namun sebelum semuanya ini, mereka akan menjatuhkan tangannya kepada kamu dan akan menganiaya seraya menyerahkan ke sinagoga-sinagoga dan penjara-penjara sambil dibawa ke hadapan raja-raja dan gubernur-gubernur demi namaku. Dan hal itu akan menjadi suatu kesaksian bagimu. Oleh sebab itu, perhatikan, oleh sebab itu, taruhlah dalam hatimu agar kamu bersiap untuk tidak membela. Jadi jangan membela Tuhan. Karena aku akan memberikan kepadamu sebuah mulut dan hikmat yang dengannya semua orang yang menentang kamu tidak dapat membantah maupun melawan. Nah kalau kita yang membela Tuhan hasilnya apa? Ya seperti AB dibawa ke kantor polisi. Itu membuktikan kalau firman Tuhan itu benar. Paham saudara-saudara? Dengan kejadian AB, anak Batak ini ditangkap polisi, saya berpikir, wih luar biasa firman Tuhan itu. Kalau kita membela Tuhan, Tuhan tidak membela kita. Lucu kan? Kalau saudara dibela, saudara malah membela kan? Tapi Tuhan tidak. Kalau Tuhan dibela, itu artinya mengambil kemuliaan Tuhan. Memangnya siapa kita? Kok kita mau membela Tuhan? Kita yang seharusnya dibela oleh Tuhan baru benar. Bisa dipahami saudara-saudara. Jadi kalau kita yang membela, katakanlah kita bunuh orangnya, kita masuk penjara. Tapi kalau Tuhan yang membunuh, dikatakan di ayat ini, saya ulang sekali lagi, taruhlah di dalam hatimu agar kamu bersiap untuk tidak membela. Karena aku akan memberikan kepadamu sebuah mulut dan hikmat yang dengannya semua orang yang menentang kamu tidak dapat berbantah maupun melawan. Tidak dapat berbantah maupun melawan itu kenapa? Menurut saudara tidak bisa berbantah dan tidak bisa melawan. Orangnya kenapa? Mati. Berapa banyak orang yang menghujat-hujat Tuhan mati? Jangan main-main. Saya katakan Tuhan itu ada. Walaupun banyak orang mengatakan Tuhan tidak ada, it's okay, saya hormati. Karena itu pendapat kamu, pendapat saya Tuhan itu ada dan dia abadi, kekal. Namanya Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Jadi itu yang harus kita lakukan, jaga mulut kita. Sekarang jaga jari-jari kita, ya. Abi itu enggak ngomong, ngetik. Masuk penjara. Kenapa? Karena ketikanya membela Tuhan. Tuhan enggak perlu dibela. Apalagi sudah jelas Yesua dengan Isa itu beda.
Nah, orang mengolok-olok Isa kan berarti sama saja dengan mengolok-olok salah satu nabinya. Betul enggak, saudara-saudara? Kan Isa salah satu nabi umat Islam. Kalau diolok-olok ya berarti sama saja dengan mengolok-olok nabinya sendiri. Ini yang harus direnungkan oleh umat Islam. Makanya jangan senang ketika mendengarkan mualaf khotbah menjelek-jelekan kekristenan. Enggak ada hubungannya. Maka saya kalau pernah ada orang yang bilang, Pak ayo masuk di sanggah, saya bilang ngapain saya menyanggah begitu, orang Tuhannya beda, pribadinya beda, ya biar-biar saja. Kan begitu. Sekarang ini Daniel Mananta yang sedang dihajar oleh orang Kristen hanya gara-gara mengatakan bahwa sependapat dengan UAS. Ya memang kalau kita kembali kepada firman Tuhan, Tuhan tidak ada gambarnya. Nah kalau orang memvisualisasi itu kan hak seseorang, ya tidak masalah juga. Tetapi dengan mengatakan ada jin kafir itu namanya penistaan. Tetapi kan tidak diapa-apain. Itulah membuktikan firman Tuhan kita adalah firman yang benar. Jadi dengan kejadian-kejadian ini membuktikan saya semakin mengimani, semakin kuat iman saya. Karena terbukti firman itu benar. Saya tidak akan memperpanjang firman. Biarlah firman ini akan memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, kita akan akhiri ibadah kita sebelum persembahan radio. Ya, kita akan memberikan korban persembahan untuk Radio Surya Kebenaran. Saya serahkan kepada yang akan memimpin. Kita akan memberikan persembahan untuk radio. Ya, kita akan akhiri ibadah kita dan nanti kita akan mendengarkan pengumuman dari Pak Sarmujito. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan penuh ucapan syukur, kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus, karena Engkau mengajar kepada kami untuk menjaga mulut kami, menjaga jari-jari kami, sehingga kami menjadi pelaku firman, agar kami tidak bermasalah dalam dunia hukum positif di negara ini. Karena itu kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami hanya bisa menyampaikan kebenaran. Masalah orang menerima atau tidak itu bukan urusan kami. Urusan kami adalah kami menyampaikannya. Oleh karena itu berilah kesabaran, damai sejahtera di dalam memberitakannya. Dan jangan membuat kami mudah emosi ya Tuhan ketika orang menghina, mengejek dan bahkan menjatuhkan sanksi fitnah kami adalah orang jahat. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami menyerahkan perjalanan pulang kami ke dalam tangan-Mu. Jauhkan dari mara bahaya, malapetaka maupun kuasa setan yang akan mengganggu. Kami berdoa untuk Radio Surya Kebenaran Ambarawa yang terus memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah tangan-tangan yang sudah memberikan korban persembahan Engkau kembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yevarka Yahweh wa yishmereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah.
Yisa Yahweh pana oleh Yahweh Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.